Ya pemirsa, 2 pekan lebih dilanda banjir, warga Karawang, Jawa Barat belum bisa kembali ke rumah karena ketinggian air mencapai 2 meter. Meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet membuat rumah terendam hingga 2 meter. Luapan Sungai Citarum dan Cibeet terjadi di puluhan desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Timur Karawang dengan ketinggian 1 hingga 2 meter merendam rumah warga. Warga masih harus mengungsi bahkan bertambah dan belum bisa kembali ke rumah. Hujan deras yang mengguyur selama 2 hari sehingga memperparah luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Sementara ketinggian air di jalan raya mencapai 70 cm. Deras banget Pak, deras. Ini banjir yang 2 pekan ini udah 3 kali berarti ya? Yang ini 3 kali ya? 3 kali. Banjir melumpuhkan aktivitas dan perekonomian warga, memutus akses jalan, menyebabkan padamnya aliran listrik di beberapa lokasi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Mobil Porsche Cayenne berplat nomor Dinas Kementerian Pertahanan ternyata bodong yang ditemukan di area Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebuah mobil mewah Porsche Cayenne memakai plat Dinas Kemenhan terparkir di area Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dan mobil ini menggunakan plat nomor Kemenhan, nomor registrasi 5021200. Ternyata plat nomor yang terpasang palsu. Kemenhan RI memberikan klarifikasi menyatakan bahwa kendaraan ini tidak tercatat dalam daftar inventaris resmi. Mobil telah ditarik ke Polres Jakarta Timur beserta dengan pengemudinya. Katanya kawan, ternyata lawan. Seorang remaja membobol kamar kontrakan temannya di Cakung karena tergiur celengan berisi uang belasan juta rupiah. Padahal uang yang ditabung bertahun-tahun ini akan digunakan untuk biaya menikah korban. Seorang remaja pria terekam CCTV saat mencuri di sebuah kontrakan di Cakung, Jakarta Timur. Pelaku beraksi saat korban meninggalkan kamar kosnya. Dengan membobol paksa kunci kontrakan, pelaku leluasa beraksi menggasak celengan ayam berisi uang puluhan juta rupiah. Kasus pencurian ini dilaporkan ke polisi dan tak berapa lama pelaku ditangkap di sebuah lapangan di kawasan Cakung. Namun alangkah terkejutnya korban karena pelaku ternyata temannya sendiri. Kepada polisi, pelaku mengaku tergiur mengetahui korban memiliki celengan ayam yang berisi uang belasan juta rupiah. Uang tersebut ditabung bertahun-tahun untuk biaya pernikahan. Namun naas, hasil kerja keras korban raib digasak temannya sendiri. Pelaku dijerat pasal pencurian dan pemberatan dan kini terancam penjara hingga 7 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota mulai menutup akses jalan di Tangerang ya, yang dijadikan sebagai lokasi syuting film Lisa Blackpink. Warga pun mulai mendatangi lokasi syuting. Sejumlah kru film yang dibintangi aktris asal Korea Lisa Blackpink dan aktor laga Ma Dong Seok mulai mempersiapkan sejumlah properti yang akan digunakan. Polisi pun mulai melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi syuting dengan menutup seluruh akses jalan menuju pintu air 10 dan mengarahkan pengguna jalan melewati Loping Sanggego menuju jembatan pintu air 10. Warga pun mulai berdatangan ke lokasi syuting dan mereka ingin melihat langsung Lisa Blackpink. Biasanya mereka melihat idolanya dari layar televisi, kali ini mereka bisa melihat aktris kesayangannya dari jarak dekat. Pemirsa, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menilai gugatan CMNP terhadap PT Bakti Investama tidak memiliki kejelasan dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada sehingga tidak ada artinya. Sidang lanjutan perkara perdata antara PT CMNP dan PT MNC Asia Holding dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun sebagai saksi ahli. Dalam keterangannya, Gayus menilai bahwa gugatan CMNP adalah gugatan yang absurd atau tidak jelas karena bertentangan dengan fakta sehingga tidak ada artinya. Gugatan ini saya bisa menyebut sebagai absurd. Apa itu absurd? Absurd legal itu ya jelas, tidak jelas ya, tidak jelas atau bertentangan dengan faktanya.
maka gugatan sebagaimana pengadilan absurd itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Sebelumnya, CMNP selalu menyebut transaksi NCD merupakan tukar-menukar dan bukan jual-beli. Sementara Hotman Paris menegaskan bahwa PT Bakti Investama berperan sebagai broker dan tak seharusnya dijadikan tergugat. Ini gugatan benar-benar sangat obskur, istilahnya itu kabur. Ya, kabur dalam arti kalau jual beli berarti siapa yang membeli, kalau penjual merasa ada keberatan tentu pembelinya harus digugat. Kalau itu tukar menukar tentu pihak yang terlibat dalam transaksi harus ikut digugat. Ini kan yang membelikan bukan Haritanu, bukan PT Bakti, tapi perusahaan asing, tapi tidak ikut digugat. Sementara itu hingga kini pihak CMNP tidak merespon permohonan wawancara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan seputar iNews Siang. Pemirsa, keterangan saksi yang dihadirkan aktor Ahmad Zoni membuat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkejut. Dalam keterangannya, saksi tersebut membongkar informasi peredaran narkoba di Rutan Salemba. Kamis lalu, aktor Ahmad Zoni kembali jalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Amar. Namun keterangan yang disampaikan saksi yang bernama Andri Setiawan Indra Kusuma itu membuat para hakim terkejut. Secara terang-terangan ia memberi kesaksian terkait peredaran narkoba di Rutan Salemba. Dalam keterangannya, ia sudah bebas sejak Mei 2025 dan menyatakan mengenal Ahmad Zoni. Tidak hanya itu, Andri juga mengakui sempat terlibat dalam jual beli barang haram tersebut. Mendengar keterangan itu, Hakim Ketua memperingatkan agar saksi berhati-hati dalam memberi pernyataan. Bila dinilai keterangan palsu, maka saksi bisa kembali diseret ke dalam penjara. Pesinetron Ahmad Zoni sudah bolak-balik terjerat dalam kasus narkoba. 4 kali ia tercatat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Ia bahkan sempat dipindahkan ke lapas Super Maximum Security di Nusa Kambangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aktivitas boleh padat seharian, tapi kesehatan kulit kepala wajib selalu dijaga. Masyarakat produktif diedukasi melalui reality show untuk menguji ketahanan kulit kepala dari aktivitas sehari-hari. Head and Shoulders Indonesia meluncurkan reality game show pertamanya, Scalp Vengers. Program ini hadir untuk mengedukasi masyarakat terkait perlindungan dari ketombe dan gatal kulit kepala melalui tantangan ekstrim yang terinspirasi dari kegiatan sehari-hari. Ditayangkan sejak Desember lalu di berbagai platform media sosial, reality game show Scalp Vengers mengajak 6 peserta terpilih untuk berkolaborasi dengan 6 public figure, diantaranya El Rumi hingga Zara Adisti. Mereka diuji dalam berbagai babak seperti drama ke kantor yang dirancang untuk menunjukkan bagaimana keringat, debu, dan polusi menjadi pemicu utama masalah ketombe. Kita sebagai produsen shampoo anti ketombe itu yang mampu memberikan solusi 100% bebas ketombe dan perlindungan dari gatal bahkan di hari nggak keramas, jadi satu-satunya di offer oleh Head and Shoulders. Dan of course dari segi Scalp Vengers sendiri supaya game show-nya dinikmati baik peserta maupun penonton tuh bisa merasa relevan terhadap tantangan-tantangan yang kita tampilkan di Scalp Vengers ini gitu. Jadi overall positive reaction dari masyarakat maupun dari peserta itu buat kita juga bahagia ya. Dengan inovasi formula baru Cool Mentol, Head and Shoulders berkomitmen terus mendukung mobilitas tinggi masyarakat Indonesia tanpa perlu khawatir masalah rambut. Dari Jakarta, Dias Triawan melaporkan.